berkata seperti ini. Pria inilah yang jatuh hati padamu, pria inilah yang kan selalu memujamu. Yeah, yeah. Begitu para rapper coba menghiburku. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan kembali di trading saya. Ini challenge saya yang di hari ke-9 teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum lihat di hari ke-8, silakan lihat dulu tuh di tanggal 22 April, atau teman-teman bisa lihat dari awal, yaitu di tanggal 10 April teman-teman. Itu di hari pertama. Dan mudah-mudahan saya masih bisa bertahan ya, masih bisa survive, jangan sampai dizolimi sama Quotek. Ya, saya ingin membuktikan, yaitu challenge untuk diri saya, dan harapannya apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, bisa mencapai 1 miliar rupiah atau 100.000 dolar. Itu hanya target saja teman-teman ya. Kita lihat dalam satuan bulan nanti di 1 bulan ke depan, yaitu di tanggal 10 Mei, apakah saya masih bisa survive atau bisa bertahan ya, atau malah rungkat teman-teman ya. Jadi dalam 1 bulan ini berapa sih dapatnya gitu, bisa berhasil enggak gitu ya, meskipun tidak mencapai 1 miliar rupiah gitu teman-teman ya. Nah, di situ menjadi patokan untuk diri saya bahwa kalau kita disiplin dan istiqomah dan mengikuti aturan ya, berarti bisa ya untuk bisa mendapatkan cuan atau bisa menghasilkan keuntungan dalam per bulan. Ibarat kata itu gajian gitu teman-teman. Saya bisa menghasilkan 20% atau 10%, 30% dalam satuan bulan, itu sudah alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Jadi mindset saya itu seperti pedagang begitu ya pada umumnya. Dalam 1 bulan bisa menghasilkan 10, 20, 30, atau 40, rata-rata sih 20%, tapi bisa menghasilkan lebih dari 20% itu saya anggap bonus. Karena hari ini sampai dengan hari ke-8 di tanggal 22 April, saya bisa menghasilkan 53%. Oke, langsung aja, mudah-mudahan masih terselamatkan ya teman-teman ya. Teman-teman, terakhir saya trade di tanggal 22 April, saya hanya 2 entry saja dan semuanya gunshot teman-teman, gunshot. Dan hari ini saya belum trade ya, masih kosong. Dan seperti biasa saya menggunakan strategi tank trot ya, sekali tank langsung trot ya. Untuk settingan indikatornya sudah saya jelaskan di hari pertama atau di part pertama, dan saya menggunakan time frame 1 menit dan untuk durasi waktunya 1 menit. Metode saya ini bisa diterapkan tidak hanya di 1 menit ya, artinya bisa di time frame 5 menit atau 10 menit atau 15 menit dengan durasi 1:1 begitu, atau 1:2 ya, terserah gitu ya. Cuman saya menggunakan di time frame 1 menit dan expire waktunya 1 menit. Oke, langsung saya akan mencari aset yang mendukung dari metodenya ya. Di sini saya akan rubah dulu ya 1% di USD BRL. Nah, kalau teman-teman lihat di USD BRL, dia sudah menembus dari BB atas ya, atau garis atas. Teman-teman bisa lihat di sini sudah menembus, dan lalu kita lihat dari CCI-nya juga sudah mau mendekati level 200 atau plus 200 atau positif 200. Nah, di sini habis candle ini saya akan ambil ke atas, di mana batas stop loss saya itu 2 kali entry untuk di 1 aset, dan maksimal saya stop itu 3 aset ya. Jadi bila mana 3 aset saya mengalami low strike, saya tidak akan trading lagi. Oke, masuk. Cuman di sini teman-teman bisa lihat saya sedikit terlambat ya. Karena tadi saya sempat bicara begitu teman-teman ya, jadi lambat, tidak mendapatkan di harga awal, agak naik sedikit teman-teman. Saya entry 1%, saya ambil ke atas teman-teman ya. Nah, bila mana di sini saya mengalami kerugian,
saya akan entry lagi ke atas. Di satu aset ini maksimal 2 kali entry. Ya, kita lihat ya. Masih ada waktu 20 detik lagi. Sepertinya sih nggak kuat ya untuk naik ke atas ya teman-teman. Oke, saya akan entry lagi teman-teman ya. Berarti baru satu entry. Saya akan ambil lagi mumpung dia ada di garis middle atau di 2 entry. Tambah lagi satu. Nah, bisa 3 entry. Pas harganya ini ada di garis middle atau di garis tengah dari Bollinger Band. Dia sempat terkoreksi, tapi kalau dia sampai turun ke bawah berarti kan saya rugi. Berarti saya tidak akan entry lagi di aset USD BRL. Ya, saya akan cari aset. Berarti di satu aset saya mengalami kerugian. Ya. Saya rugi 153 US dollar. Apakah di sini rugi lagi? Saya tidak tahu. Karena masih ada waktu 25 detik lagi, teman-teman. 20 detik menuju ke langit ketujuh atau menuju ke neraka, bosku ya. Ya, dapat slidingan manja boleh, asal jangan slidingan kampret aja ya. Sepertinya main trade di sini teman-teman ya. Main trade di satu aset ini berarti saya masih ada 2 aset lagi. Oke, saya rugi berarti tidak bekerja di sini ya teman-teman ya. Kok nggak ada bunyinya nih teman-teman nih. Oke, saya akan cari lagi USD MXN bagaimana, sudah terlewati USD ARS. Oke, USD ARS sepertinya menarik teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, dia sudah menyentuh BB atas. Kalau kita lihat dari CCI-nya sendiri, dia sudah menyentuh positif 100 teman-teman, positif 100. Dan nah di sini saya akan menunggu konfirmasinya. Saya akan entry lagi ke atas teman-teman. Dia juga sudah menembus dari resisten sebelumnya ini teman-teman ya, resisten sebelumnya ini. Nah ini dia. Kalau kita lihat penurunnya cukup rapi, naiknya juga cukup rapi. Kalau kita lihat dia cukup rapi, terkoreksi dan dia sudah menyentuh positif 100. Karena saya menggunakan durasi pendek, jadinya harusnya dia akan ada koreksi juga ya, koreksi turun atau koreksi naik begitu teman-teman. Nah, habis candle ini saya akan ambil ke atas teman-teman ya. Dan saya menunggu harga cantik begitu ya. Di sini saya akan naikkan supaya saya bisa recovery. Oke, saya ambil 3%. Saya minus 604 US dollar. Mudah-mudahan di sini saya gunshot teman-teman ya. Karena dia sudah menembus ya. Sebelumnya kan belum menembus nih. Dari sisi CCI belum menembus positif 100. Nah, di sini sudah menembus. Nah, saya melihatnya dia hanya koreksi saja nih, 2 candle merah. Kemudian dia akan terbang lagi ke atas, teman-teman ya. Itu sih analisa saya gitu, teman-teman. Oke, 10 detik. Oke, saya berharapnya ini candle merah sih untuk saya ambil ke atas begitu, teman-teman. Ya, tapi ya sudahlah, kan market tuh probabilitas. Oke, di sini saya ambil 3, teman-teman. Karena saya cukup yakin dia akan terbang ke atas teman-teman ya. Jadi saya memang harus sedikit berani juga, dan memang harus berani teman-teman. Kalau teman-teman tidak berani resiko ya sebaiknya jangan trade begitu teman-teman ya. Karena memang market itu juga probabilitas ya, bukan seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi memang kita juga harus melihat ya kecenderungan market, dan harus ada intuisi juga dan keberanian juga ya. Saya berani ambil 3 posisi ya dan 3% karena saya sering melihat market ya, melihat oh ini sepertinya akan naik meskipun tidak 100% benar ya. Waduh, hampir aja nih, agak deg-degan juga ya. 3 2 1 boom, meledak dan shoot. Tidak, ya gunshot ya, di USD ARS gunshot teman-teman ya. Oke, sepertinya saya bisa recovery. Akhirnya saya profit 626 ya. Jadi ini sebelumnya di USBRL ya. Kemudian di USD ARS saya profit. Memang harus berani teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak berani ya jangan. Saya sudah bilang,
sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman takut rugi ya sebaiknya jangan ya. Oke, saya akan balik lagi. Berarti saya balik lagi ke aset awal lagi ya kan. Berarti aset saya kan maksimal bila mana saya mengalami loss streak 3 kali berturut-turut di 3 aset saya stop. Nah, karena di sini di aset kedua saya profit ya saya balik lagi ke awal begitu. Saya akan cari lagi. Sudah profit 630 dolar, itu udah bagus banget teman-teman ya. Saya sudah untung 59% ya, dimana saya dari modal 10.000 US dollar dalam waktu 9 hari atau 9 sesi. Kita cari lagi. Wow, ini agak riskan karena memang trennya lagi kuat naik. Kemudian tapi memang di sini dia sudah menembus dari negatif 100 ya teman-teman. Nah, kalau dia nanti menyentuh BB atas ya, saya tidak akan ambil. Nah, di sini saya akan ambil open turun teman-teman, mumpung dia sudah menyentuh ya. Kalau teman-teman lihat nih, candle merahnya sudah menyentuh BB bawah. Kemudian kalau kita lihat dari sisi juga sudah menembus negatif 100, bahkan mau menuju ke negatif 200. Nah, kita lihat kalau dia menyentuh BB atas, saya tidak akan ambil. Nah, di sini saya akan ambil open turun teman-teman, dan saya stopnya cuma 1 kali, tidak 2 kali di sini. Oke, saya ambil turun ke bawah ya. Tapi kalau dia naik ya berarti kan saya rugi. Saya tidak akan hit lagi ke bawah teman-teman. Berarti kan kalau dia naik berarti dia menyentuh BB atas teman-teman ya. Kalau candlenya kuat naik ke atas besar begitu ya. Kita lihat dulu teman-teman, mudah-mudahan dia terkoreksi dulu ya, karena saya kan menggunakan time frame 1 menit begitu. Oke, sambil menunggu masih ada waktu 25 detik ya. Mudah-mudahan tidak mendapatkan slidingan kampret gitu ya. Slidingan manja boleh atau dia terjun ke neraka begitu. Trade itu harus santai. Jangan terburu-buru teman-teman, jangan emosi juga ya. Oke, 3, 2, 1, boom, meledak. Profit, yes. Akhirnya saldo saya sekarang jadi 16.086, dimana modal saya itu 10.000, berarti saya sudah untung 6.086 US dollar atau 60% dalam hari 9 hari atau 9 sesi begitu teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah untung 774. Kalau kita kali 15.000 aja sudah dapat 11.610.000 ya. 11.610.000 ya, itu udah bagus banget. Ini di tanggal 24 April 2024 ya. Bukan banyaknya profit teman-teman, tapi bagaimana kita bisa konsisten, bisa istiqomah. Saya bisa menghasilkan sampai dengan di hari ke-9 ini itu 60% dari balance saya sekarang, 60% lebih. Tentunya teman-teman harus berpraktek ya. Kita tidak tahu kita akan gagal kalau kita tidak mencoba begitu. Ya udah segitu dulu teman-teman ya. Saya sudah untung 774 ya. Mudah-mudahan challenge saya 1 miliar atau 100.000 dolar dapat tercapai. Itu hanya target saja teman-teman ya. Impian boleh begitu, tapi kita jalanin, nanti hasilnya berapapun yang didapat itu disyukuri. Sampai ketemu lagi di trading saya selanjutnya. Sekarang kita nge-rapper dulu bosku ya. Kita nge-rapper dulu. Nge-rap dulu bos. Kan sudah profit kita. Awali hariku dengan mendoakanmu agar kau selalu sehat dan bahagia di sana. Sebelum kau melupakanku lebih jauh, sebelum kau meninggalkanku lebih jauh. Ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku yang menyedihkan ini. Ku
hanya ingin bila kau melihatku kapanpun dimanapun, hatimu kan berkata seperti ini. Pria inilah yang jatuh hati padamu, pria inilah yang kan selalu memujamu. Yeah, yeah. Begitu para rapper coba menghiburku. JD Trade channelnya YouTube Trader Pemula.